Pemirsa, ratusan warga Pekalongan, Jawa Tengah masih bertahan di beberapa lokasi. Kondisi para pengungsi saat ini sangat memprihatinkan dan mereka mulai mengeluh sakit dan kekurangan bahan kebutuhan sehari-hari. Beginilah suasana salah satu posko pengungsian di Pekalongan dan tercatat 200 pengungsi berada di aula Kecamatan Pekalongan Barat ini. Dan para pengungsi mengeluh sakit terutama gatal-gatal dan juga kembung serta demam. Sementara pengungsi balita sangat butuh popok, susu, minyak angin dan juga makanan tambahan. Lokasi pengungsian lain berada di SDN Tirto 3, Musola dan beberapa lokasi lain. Dan jumlah total pengungsi berkisar 400 jiwa dengan kondisi yang memprihatinkan. Banjir hingga kini masih merendam ribuan rumah di wilayah Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dan ketinggian air di beberapa lokasi masih berkisar 50 cm hingga berkisar 1 meter. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi banjir, kita telah terhubung dengan rekan Sukma Wijaya di Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, dan rekan Suryono Soekarno di Kampung Baru, Tirto, Pekalongan Barat, Pekalongan, Jawa Tengah. Namun terlebih dahulu kita akan menuju ke Demak, pemirsa, ada rekan Sukma Wijaya di sana. Ya, rekan Sukma, selamat siang. Bagaimanakah kondisi ketinggian banjir di sana? Apakah sudah mulai surut? Selamat siang, Pram. Selamat siang, Sisa. Selamat siang, pemirsa. Tadi saya berada di Tanggul Angin, Kecamatan Karanganyar, merupakan jalur pantura antara Demak, Kudus, perbatasannya. Dan kita bisa melaporkan terkait dengan banjir akibat Sungai Wulan yang jebol. Kondisi debit air terus meningkat. Ada kemungkinan juga di lokasi hulu sungai terjadi curah hujan tinggi sehingga gelontoran ataupun debit banjir terus mengalir ke kawasan setempat. Dan kalau kita melihat dari banjir yang terjadi di Demak merupakan banjir yang sudah terjadi sejak 1 pekan yang lalu, dan itu dimulai dari Kecamatan Sayung, Ranggen, mulai Guntur, Wonosalam, Dempet, dan terakhir merupakan di Kecamatan Karanganyar yang terbesar akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol. Di dalam banjir di Kabupaten Demak ini terjadi bukan hanya luapan atau limpasan air sungai, namun juga merupakan tanggul jebol. Mungkin Anda bisa melihat bagaimana kondisi saya di lokasi Tanggul Angin ini, bahwa di sini masih ada upaya dari tim relawan untuk melakukan evakuasi. Dari sini bisa dilihat tim sedang istirahat. Dan di sudut sana lagi juga ada tim dari relawan sedang melakukan koordinasi dan istirahat. Di depan saya merupakan jalur untuk alat berat yang rencananya akan melakukan perbaikan tanggul Wulan yang jebol kemarin. Untuk sampai saat ini, karena elevasi ketinggian air antara sungai dengan limpasan yang di pemukiman masih berbeda ketinggian, akhirnya dari petugas belum bisa melakukan perbaikan. Jadi beliau, maksud saya, mereka mengumpulkan beberapa material yang akan dilakukan untuk perbaikan ke depan. Dan untuk pemerintah Kabupaten Demak ini masih konsentrasi, Pram, untuk melakukan evakuasi dan penempatan warga korban banjir ke lokasi-lokasi pengungsian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sedikitnya ada 24 titik lokasi, maksud saya, untuk lokasi pengungsian di wilayah Kabupaten Demak dan 3 lokasi di Kabupaten Kudus. Baik, terima kasih rekan Sukma atas laporannya ya sejauh ini dari Demak. Selanjutnya kita akan menuju ke Pekalongan, pemirsa. Sudah rekan kami Suryono Soekarno yang siap dengan laporan di sana. Rekan Suryono, seperti apa ketinggian air di lokasi Anda melaporkan siang hari ini? Ya, Pram, ketinggian banjir di beberapa lokasi di Pekalongan memang belum surut. Seperti saya di belakang saya ini, di lokasi saya ini, Kampung Baru, sekitar 1 meteran masih merendam sekitar 200-an rumah di sini. Ini adalah lokasi terparah di Kota Pekalongan yang terkena banjir. Bisa saya bawa Anda untuk sedikit jalan-jalan. Kondisi kampung ini memang sekarang sudah sepi, namun karena sebagian mereka mengungsi dan mereka saat ini sebagian di pengungsian. Banjir ini diperparah dengan tanggul yang ada di seberang
pemukiman ini limpas dan juga beberapa retak sehingga cukup membahayakan. Dan ini beberapa warga masih bertahan di rumah untuk sekedar menjaga keamanan. Saya bersama dengan Pak RT, ini Pak RT Pak Ikhwanuddin dari RT 4 Tirto. Bagaimana Pak kondisi banjir untuk saat ini? Untuk saat ini ketinggian air 1 meter lebih, dan alhamdulillah untuk warga sendiri itu sudah di pengungsian di Aula Kecamatan Pakalongan Barat. Kebutuhannya apa Pak yang besar? Ya, kebutuhan untuk warga yang tidak mengungsi ya nanti kemungkinan ada nasi bungkus, dan untuk para bapak-bapak yang ada pompa mobil itu juga dibuka dari kecamatan atau lurah. Terima kasih Pak Ikhwanuddin. Dan juga bisa saya informasikan bahwa rumah di sini sekitar 200 sampai 300 rumah ini kondisinya di dalam juga sudah tidak memungkinkan untuk tidur atau menempati diri, sehingga mereka sebagian besar memang mengungsi. Pengungsian ada masih di beberapa lokasi, terutama di Aula Kecamatan Pekalongan Barat dan SD Tirto 3, juga beberapa rumah warga dan musola serta masjid di sekitar daerah ini. Untuk kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan pokok dan popok bayi, susu, serta makanan siap saji untuk anak-anak. Demikian, Pram. Oke, baik. Itu dia ya laporan Dari Suryono Soekarno langsung di Pekalongan, dan sebelumnya tadi sudah ada rekan kami Sukma Wijaya langsung di Demak. Semoga banjir segera surut di daerah Jawa Tengah saat ini. Terima kasih rekan-rekan dan tetap waspada.